Shalom, selamat kita berjumpa kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur jika saat ini kita boleh mengambil kesempatan dalam peribadahan kita. Walaupun saat ini kita masih melaksanakan ibadah Eva secara online, kita percaya kuasa Tuhan melalui Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita dan peribadahan kita masing-masing di rumah kita saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita saat ini. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang tetap kami rasakan hingga pada saat ini. Terbukti ya Tuhan, atas kasih karuniamu dan penyertaanmu, kami jemaat Immanuel Malili boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing dalam ibadah evangelisasi yang kami laksanakan. Dan dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami akan dilandasi oleh kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Tapi sebelum itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat serta kemampuan untuk dapat mengerti akan firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama saat ini. Berikan kepada kami konsentrasi yang baik ya Tuhan, sehingga kami betul-betul tertuju kepada firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, tema renungan kita pada saat ini saya beri tema Allah mencipta kehidupan manusia. Allah mencipta kehidupan manusia. Jemaat Tuhan yang diberkati, kitab Kejadian menjadi kesaksian pembuka dari seluruh isi Alkitab kita. Kejadian menyaksikan karya Allah atas kehidupan, secara khusus bacaan kita saat ini. Jika kita mengikuti kisah penciptaan ini secara terunut, maka kita menyaksikan bagaimana inisiatif menjadikan kehidupan itu datangnya dari Allah. Tidak ada intervensi atau paksaan dari luar Allah. Semua berasal dari dalam diri Allah saja, dari pribadi Allah saja. Dalam bacaan kita saat ini, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 menjadi dasar kepercayaan kita bersama sebagai orang Kristen, bahwa manusia sejak awal dihasilkan oleh karya cipta Allah, dan hidup manusia juga atas kehendak Allah sendiri. Kalau demikian, maka Allah melihat kehidupan adalah salah satu wujud dari kebaikan Allah yang tertinggi. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah melihat bahwa mencipta manusia adalah salah satu wujud kebaikan Allah yang tertinggi?
Jawabannya adalah sebab Allah tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang jahat dari dalam dirinya. Kalau Allah yang terbesar, Allah yang tertinggi, Allah yang terbaik dari semua yang baik, dan Allah yang maha segala-galanya, dan tak ada yang melampaui pikiran Allah dan ucapan Allah, maka ketika Allah mewujudkan kehidupan di dalam diri setiap manusia, hal itu adalah kebaikan yang tidak dapat diturunkan nilainya oleh siapapun. Kalau demikian, suatu nilai dari kehidupan yang diciptakan oleh Allah pada manusia, maka mestinya demikian juga kita manusia melihat kehidupan yang diterimanya. Kisah ini bukan semata-mata hanya berbicara tentang Adam dan Hawa di dalam taman yang indah yang disebut Taman Eden. Bukan saja tentang bagaimana manusia menerima mandat dari Allah atas ciptaan lain. Bukan saja tentang jalan kisah kejatuhan manusia yang dapat kita baca pada pasal selanjutnya. Dan juga bukan semata-mata hanya tentang orang Kristen. Teks ini berbicara sangat luas, dapat disoroti dari berbagai sudut pandang. Pada kisah ini, kita bersama-sama menyoroti dari kenyataan bahwa kehidupan manusia haruslah dihargai karena karya Allah menghendaki demikian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah menghendaki keberadaan manusia dan kelahiran manusia di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita yang hidup, baik dari suku manapun, keturunan siapapun, warna kulit hitam atau putih, berkebutuhan khusus atau tidak, miskin atau kaya, agama dan kepercayaan manapun, setiap orang terisap ke dalamnya juga adalah hasil dari karya cipta Allah. Kita percaya bahwa Adam diambil dari debu tanah dan Hawa dicipta oleh Allah dari bagian tubuh Adam, mewujudkan manusia yang sama baiknya di hadapan Allah. Maka kita pun dengan orang lain, dengan mereka yang berbeda dari kita, termaksud pewaris dari kehidupan mula-mula yang adalah ciptaan Allah yang sama baiknya menurut ukuran Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau merancangkan hidup untuk membenci orang lain. Tetapi Allah merancang manusia untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab lebih atas kenyataan itu. Sebagai orang Kristen, kita diminta oleh Allah untuk bekerja sama dengannya, meneruskan kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mewujud nyatakan kehidupan yang baik dan mencintai sesama kita manusia. Jika Adam dan Hawa membunuh kehidupan yang diberikan oleh Allah karena mereka jatuh dalam dosa, maka kita juga menyaksikan Allah yang juga mengembalikan kehidupan itu dalam anaknya yang tunggal. Dia menebus dunia ini dari dosa karena kasihnya pada dunia yang terancam mati karena dosa. Dan dia mengajak pengikutnya untuk menyampaikan kabar keselamatan di tengah-tengah dunia ini, di antara ciptaan, di antara orang-orang yang berbeda dengan kita. Allah memang tidak memaksa setiap orang untuk menjadi percaya pada Kristus, sebab Allah memberikan kebebasan kepada manusia ketika Ia menciptakan mereka. Kita mempercayai Allah bukan berarti orang lain juga harus mempercayai apa yang kita percayai.
Ingatlah jemaat Tuhan, walaupun mereka juga diciptakan oleh Allah, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Dan bersyukurlah kita jika kita memilih untuk percaya kepada Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ingatlah akan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Dan ingatlah tentang orang Samaria yang murah hati dalam kisah Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37, di mana Yesus menentang pikiran yang menutup dan mengasingkan orang lain hanya karena alasan perbedaan. Perbedaan adalah suatu keniscayaan, suatu kenyataan hidup yang tidak dapat kita tolak. Gereja tercipta dari keadaan itu, maka gereja pun bersaksi di tengah-tengah keadaan itu. Gereja yang benar dan baik adalah gereja yang mencintai tidak hanya kehidupan yang akan datang bersama dengan Kristus, tetapi juga gereja yang baik dan benar juga mencintai dan memelihara kehidupan bersama dengan orang lain di bumi ini. Ingatlah akan pesan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang kami boleh pakai bersama saat ini. Kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah evangelisasi jemaat kami. Walaupun kami harus terpisah dan berada di rumah kami masing-masing, kami percaya ya Tuhan, firman yang disampaikan, yang boleh kami baca dan dengarkan bersama saat ini, dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terlebih dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu jika pada hari ini kami jemaat-Mu Immanuel Malili boleh bersama-sama menghentar almarhumah Ibu Francisca Bim dalam peristirahatannya. Kiranya ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan akan terus dihibur dan diberi penguatan. Berkatilah dan hiburkanlah sanak saudara, anak-anak dan cucu-cucu, secara khusus Bapa yang telah ditinggalkan oleh istri tercinta. Bukanlah keluarga untuk menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa berduka. Kiranya roh penghiburan dari Tuhan akan terus menguatkan kepercayaan mereka, dan iman mereka tidak akan pernah luntur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami pun teringat akan anggota jemaat-Mu Bapak Haris Tandapai, yang saat ini ya Tuhan menghadapi duka cita atas kepergian orang tua yang mereka kasihi. Kiranya penghiburan Tuhan pun akan terus menyertai keluarga Bapak Haris Tandapai dalam menjalani masa-masa duka ini. Berikanlah penghiburan sejati ya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya di masa-masa menjalani duka nestapa ini, mereka terus berpegang teguh dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami pun berdoa akan kehidupan jemaat-Mu, akan pekerjaan jemaat-Mu, baik di kebun, di kantor, ataupun mereka yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Berkatilah pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya ini adalah wujud pelayanan kami dan kesaksian kami bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan dan usahakan akan memperoleh hasil yang baik, dan nama Tuhan pun akan terus dipermuliakan di
tengah-tengah pekerjaan kami. Kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Bagi kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu ya Tuhan. Berkatilah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi orang tua yang baik bagi keluarga kami. Begitupun bagi anak-anak kami ya Tuhan. Masa-masa pertumbuhan anak-anak jemaat-Mu, berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Dan bagi mereka ya Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang masih dalam bangku pendidikan, baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, berikanlah mereka hikmat, akal budi, serta kepandaian, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menuntut ilmu bagi bekal masa depan mereka. Kiranya ya Tuhan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh anak-anak dalam jemaat ini, Tuhan akan memberkati dan menjawab setiap doa mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas anak-anak dalam jemaat. Ya Allah Bapa di surga, kami pada saat ini mengakui bahwa dalam hidup ini ada banyak kelemahan yang kami lakukan. Ada banyak dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami ya Tuhan. Karena itu, ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami, sehingga setiap berkat yang Tuhan telah siapkan tidak terempang daripada kami. Inilah Tuhan permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.